Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Mutiara Investment Club bersama saya Satim Sejati dan kali ini sedikit berbeda, bahkan agak beda dari biasanya karena saya tiba-tiba terpikir bagaimana caranya mendapatkan cuan cukup tebal dengan uang yang tidak terlalu banyak. Cuman memang ada catatan-catatan yang perlu nanti diperhatikan. Jadi eh, tonton video ini sampai habis, jangan sampai mispersepsi atau ada kesalahpahaman dari apa-apa yang saya akan sampaikan. Nah, video ini berjudul mencari saham gocap yang potensial gitu ya. Nah, yang pertama, tentu kita akan mencari ciri-cirinya terlebih dahulu atau mengenali ciri-cirinya terlebih dahulu. Kalau kita, eee, mel apa namanya, mencari saham murah, tentu bukan soal harganya murah atau harganya secara nominal itu paling rendah, yaitu misalnya 50, bukan soal itu, tapi soal, apakah di harga yang paling terjangkau itu kemudian di sana tersimpan potensi yang cukup menarik atau tidak. Nah, itulah yang kemudian ingin kita cari. Ciri-ciri menurut saya, saham-saham gocap yang akan bangun, yang pertama adalah sahamnya punya kepentingan. Misalnya apakah dia akan right issue atau dia akan melakukan aksi korporasi yang lain. Yang kedua, seperti biasa, kita punya alat deteksi, biasanya kalau saya biasanya menggunakan alat deteksinya berupa frequency analyzer. Jadi sudah muncul frekuensi analyzer yang spike gitu di luar kewajaran. Jadi tidak seperti biasanya ya, nanti, Bapak Ibu teman-teman sekalian tinggal tinggal, apa namanya, bandingkan benar atau tidak seberapa wajar spike itu muncul gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan barangkali saya ingin, mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk berbagi sharing pada Bapak Ibu, teman-teman, eee, tentang info-info yang menarik atau tips-tips trading yang mungkin saja berguna untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, ini contoh saja ya, contoh, tentu disclaimer. Ya, jadi disclaimer always on seperti biasa. Ini contohnya, saham yang akan saya jadikan contoh adalah Dada, ya. Ini ada, kalau dari ciri-ciri tadi, ini ada spike yang, luar biasa, biasanya kan rata begini, flat, bahkan ketika sempat ada, eee, apa namanya, lonjakan harga pun tidak ada tidak ada spike, namun ketika harganya di 50, ini muncul spike yang besar dan, eee, kemarin tanggal berapa ini ya, 14 atau 15 itu sudah muncul, bangun satu kali, ya, baru percobaan satu kali dan kemudian tidur lagi. Nah, yang kedua, di sini mudah-mudahan kelihatan, ini saya tampilkan ada prospektus dari saham Dada akan mengadakan right issue. Kalau tidak salah saya harga tebusnya di harga 80. Apakah pasti harganya akan dibawa ke 80 atau di atas 80? Ya belum tentu, tapi setidaknya secara psikologis, market kemungkinan kalau sudah tahu bahwa akan ada RI, sudah ramai diperbincangkan, akan ada RI di harga 80, kemungkinan, eee, harga sahamnya akan bangun dan menuju ke arah sana, gitu ya. Tapi jangan buru-buru dulu karena, setelah ini saya akan sampaikan dulu bagaimana teknik entry-nya. Teknik entry-nya, itu ekstrim to ekstrim menurut saya. Yang pertama adalah beli ketika sahamnya masih 50 atau masih gocap ya. Kalau bisa sih dapatkan harganya di pasar nego, biasanya kalau kita berhasil dapatkan harga di pasar nego,
itu bisa jadi kita dapatkan harga di bawah 50. Nah, kalau beruntung misalnya dapat di 25, 30, 35, atau berapapun lah yang di bawah 50. Dengan begitu maka, margin of safety kita menjadi lebih bagus. Yang kedua, pastikan sudah ada percobaan bangun lebih dari satu kali ya. Kalau tadi kan kita lihat baru ada percobaan satu kali. Jadi nanti kalau ada percobaan kedua, barangkali ketiga, baru kita, pantau secara lebih intensif gitu ya. Yang ketiga, tidak disarankan beli ketika baru percobaan bangun di harga 51 dan 52. Karena apa? Kalau kita misalnya beli di harga 52 misalnya, 1 tiknya kan 2%, berarti 52 itu berarti 4%. Kalau dibawa tidur lagi berarti teman-teman sudah rugi 4%. Sudah rugi 4%, lalu dibawa tidur lagi, itu kan tidak enak ya, kita tidak bisa jualan dan seterusnya. Sehingga uang yang Bapak Ibu gunakan menjadi tidak bisa produktif gitu ya, tidak bisa diputar lagi. Nah, kalau sudah benar-benar bangun, sebaiknya belilah, di range ini idealnya ya, ideal menurut saya maksudnya. Belilah di range yang ideal itu 54 dan 56 dengan stop loss 52 gitu ya. Jadi ketika misalnya 54, 56 mau diguyur lagi, mau tidur lagi, setidaknya kita sempat, keluar atau melarikan diri gitu ya, sehingga ya mungkin juga rugi tapi setidaknya modal kita aman, tidak dibawa tidur lagi. Itu sih prinsipnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain, Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah mengetahui teknik entry-nya. Yang pertama adalah sebaiknya jangan beli terlalu banyak. Jadi jangan jangan beli kayak misalnya kemarin kita beli saham CPFA misalnya. Kalau kita beli saham CPFA berani beli di atas 100 juta, tentu, kalau beli saham-saham yang, gocap misalnya dalam contoh kali ini, apa namanya, sahamnya Dada, tentu tidak disarankan. Kalau saran saya justru misalnya begini, eee, terutama teman-teman yang MIC Pro misalnya, karena stock pick kita kan cuannya lebar-lebar gitu ya, ada 50, ada 10%, ada 30% dan seterusnya itu. Misalnya teman-teman beli 100 juta dapat cuan 10%, 10 juta misalnya. Berarti maksimal belinya adalah pakai uang cuan itu saja. Misalnya, setengah dari uang cuannya 5 juta misalnya. Itu itu secara psikologis tidak akan mengganggu. Mau dibawa tidur, mau bagaimanapun tetap tetap tidak akan terganggu gitu ya. Yang kedua, pastikan tersedia bid dan offer yang cukup untuk entry dan exit dengan mudah. Jadi ketika kita lihat, oh bid offer-nya cukup untuk kita segera, masuk dan keluar ketika merasa sudah cukup cuannya, itu tersedia bid dan offer-nya. Jadi cukup liquid lah intinya. Kalau tidak cukup liquid, jangan coba-coba masuk. Yang ketiga, tips dari saya adalah, perhatikan level 65 atau 70. Biasanya kalau sahamnya sudah 65 itu kan berarti, 65 ke 70 itu kan berarti sahamnya kalau dari 50 kan sudah auto reject atas ya atau ARA. Nah, jika ada guyuran, segera keluar segera keluar. Minimal minimal, kalau misalnya masih masih sayang dengan cuan yang sudah kita dapatkan, minimal BEP-kan, modal yang kita pakai. Misalnya tadi kita pakai modal 5 juta atau 10 juta misalnya, maka 5 juta atau 10 jutanya kita ambil atau kita, jual lah ya, sehingga kita BEP terlebih dahulu. Nah, untuk mengukur potensinya apakah bisa sampai 100 atau lebih, ya kita tinggalin lot, sisa cuan dari modal 10 juta atau 5 juta yang tadi kita gunakan gitu ya. Sehingga kita bisa, eee, menakar dan risk reward-nya jadi cukup menarik ya. Jadi kita tidak perlu grogi. Jadi jangan sampai sudah beli saham gocap terus masih nanya, "Pak, saham Dada gimana Pak? Ini gimana?" Nah, bukan berarti saya tidak mau ditanyain oleh Bapak Ibu saham saham Dada bagaimana, tapi maksudnya kalau Bapak Ibu masih bertanya seperti itu, biasanya itu masih ada takut ya, masih ada, ketakutan yang artinya kemungkinan Bapak Ibu overload, atau misalnya terlalu banyak menggunakan dana sehingga tidak nyaman ketika trading di saham-saham gocap.
gitu ya. Nah, yang terakhir, jangan sekali-kali paksakan jika memang tidak ada dana sisa atau yang tadi saya sebut sebagai uang sampah tadi ya. Jika tidak punya jangan coba-coba, masuk di saham-saham seperti ini, karena bisa jadi ini akan, apa namanya, menghambat perputaran modal Bapak Ibu, sehingga trading plan yang sudah dibuat menjadi berantakan karena uangnya dibawa tidur oleh saham gocap yang kita beli, gitu ya. Jadi, jika tidak ada dana sisa dan masih ada ketakutannya masih terlalu besar untuk trading di saham gocap, sebaiknya hindari saja. Tapi Pak, kenapa Bapak bikin video seperti ini? Ah, ini hanya sekedar, apa namanya, sharing bagaimana caranya memaksimalkan cuan yang sudah kita dapatkan, kemudian tanpa hambatan psikologis punya potensi beggar dengan mudah. Itu tujuan saya. Sekali lagi disclaimer ya, jika mentalnya Bapak Ibu ada, jika uangnya ada, menguasai tekniknya, mengerti ciri-cirinya dan seterusnya. Artinya, apa namanya, sesuatu yang sangat sangat, eee, riskan sehingga Bapak Ibu perlu sangat hati-hati jika trading saham di harga yang gocap gitu ya. Terakhir, eee, yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini, bagikan pada yang lain. Mudah-mudahan cuan selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.